Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wilda Agni Siregar, NIM 2020500-186, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 3. Adapun tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Konsep Dasar Ilmu Pengetahuan Sosial yang dibawa oleh Ibu Nasran Ajijan MPD. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian IPS, tujuan, dan manfaat IPS. Ilmu Pengetahuan Sosial atau IPS sudah tidak asing lagi bagi kita, karena sejak dari jenjang SD sampai sekolah menengah atas, kita sudah mempelajari IPS. Dan di waktu SMA, IPS ini sudah dibagi menjadi beberapa bidang studi. Walaupun sudah kita pelajari sejak SD, mungkin masih ada dari kita yang belum mengetahui dengan pasti ataupun belum memahami dengan jelas apa itu IPS dan apa manfaat belajar dari IPS. Jadi, di sini saya akan menjelaskan pengertian IPS, tujuan IPS, dan manfaat IPS. Yang pertama yaitu pengertian IPS. Sebelumnya, pengertian IPS ini sudah didefinisikan oleh beberapa ahli. Misalnya, seperti Ahmadi. Ia menjelaskan bahwa IPS itu adalah ilmu sosial yang dipilih dan disesuaikan bagi penggunaan program belajar di sekolah, ataupun bagi kelompok belajar lainnya yang sederajat. Ada juga menurut Nasution, pada tahun 1975. Ia menjelaskan bahwa IPS ini adalah bagian bidang studi yang merupakan fusi atau paduan yang mencakup ilmu-ilmu sosial. Ilmu-ilmu sosial tersebut mencakup kepada ekonomi, sejarah, antropologi, sosiologi, ilmu hukum, ilmu politik, dan lain sebagainya. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa IPS atau ilmu pengetahuan sosial itu adalah ilmu-ilmu yang mempelajari tentang aspek kehidupan manusia yang mencakup ilmu-ilmu sosial tersebut. Baiklah, setelah kita mengetahui apa itu IPS, masuklah kita kepada tujuan IPS. Tujuan IPS adalah untuk mendidik siswa agar prestasi belajar mereka meningkat dengan potensi ataupun kemampuan yang ada pada diri mereka melalui keterampilan IPS. Keterampilan IPS itu mencakup kepada pemikiran yang logis dan kritis, sehingga peserta didik dapat menemukan masalah dan dapat menyelesaikan masalah tersebut. Dan juga peserta didik memiliki komitmen ataupun kesadaran kepada nilai-nilai sosial yang ada. Selanjutnya, manfaat dari IPS. Manfaat IPS yang pertama yaitu peserta didik mampu berinteraksi dengan kelompok kecil maupun kelompok besar. Kita sebagai makhluk sosial membutuhkan bantuan dari orang lain, dan kita harus memiliki ikatan ataupun hubungan yang baik dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan kita juga harus memiliki jiwa-jiwa sosial dan jiwa-jiwa peduli kepada masyarakat yang ada di sekitar kita. Yang kedua, manfaat dari IPS yaitu kita mampu menjaga tradisi ataupun mengetahui tradisi-tradisi kebudayaan yang ada di sekitar kita. Indonesia ini beragam kebudayaannya, dari Sabang sampai Merauke, memiliki perbedaan-perbedaan kebudayaan. Jadi, kita di sini harus mampu menghargai ataupun menghormati perbedaan-perbedaan kebudayaan tersebut. Dan kita sebagai generasi muda ataupun generasi penerus bangsa harus bisa melestarikan budaya-budaya kita kepada keluar negeri, sehingga masyarakat luar sana mengerti budaya dan keanekaragaman dari budaya-budaya Indonesia.
Adapun manfaat yang terakhir yaitu peserta didik harus mampu berkomunikasi dengan masyarakat luas dan dapat menyebarkan ataupun membagikan ilmu-ilmu yang mereka dapatkan. Jadi, kita di sini harus memiliki kecakapan dalam berinteraksi ataupun berhubungan ataupun bersosial dengan orang lain, sehingga kita dapat membagi ataupun menginformasikan apa yang kita ketahui kepada orang-orang lain. Baiklah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.